disciples transforming lives. Kalau kita mau jujur, banyak waktu ini sudah kita pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang gak kenal Tuhan. Mari pergunakan waktu yang sisa ini untuk kita melakukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan, saya memberikan judul, saudara, kehidupan Henok. Apa yang Henok hidupi sehingga kita ini bisa menangkap sesuatu dari kehidupan Henok, dan kehidupan Henok ini bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang Henok hidupi yang perlu kita tangkap supaya kita tahu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita, yaitu kehidupan yang berarti dan istimewa di hadapan Tuhan. Mari kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-5, kita baca terlebih dahulu ayat 21 sampai ayat 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi, Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, Henok ini usianya hidup di bumi ini cuma 365 tahun. Saudara, sebetulnya di zaman itu orang-orang atau manusia itu hidup itu ratusan tahun, bahkan sampai 700, 800, sampai 900 tahun. Jadi bisa dibilang Henok ini usianya cukup pendek, yaitu cuma 365 tahun. Tapi perbedaannya adalah Henok ini diangkat oleh Allah. Jadi kalau dia itu nggak diangkat oleh Tuhan, kemungkinan umurnya dia rata-rata ya 700, 800, 900 tahun. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan Henok? Saudara, di ayat pertama dikatakan begini, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Saudara, jadi dari usia 0 sampai 65, saudara, di usia ke-65 lahirlah Metusalah, saudara. Dan Alkitab sama sekali nggak menjelaskan apa yang terjadi dalam kehidupan Henok dari usia 0 sampai 65 tahun. Jadi Alkitab tidak mendapati ada sesuatu yang penting dan istimewa yang bisa diangkat dari kehidupan Henok dari usia 0 sampai 65 tahun. Dengan kata lain, dari usia 0 sampai 65 tahun, Henok itu hidupnya kosong dan tidak berarti di mata Allah. Kehidupan Henok ini nggak ada istimewanya di hadapan Tuhan dari usia 0 sampai 65. Tidak ada sesuatu yang penting yang Tuhan mau angkat dari kehidupan Henok. Di mata Tuhan, kehidupan Henok itu tidak memiliki arti. Tidak ada yang istimewa di mata Tuhan dari usia 0 sampai 65. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah usia 65 itu, saudara, Alkitab mengatakan Henok masih hidup 300 tahun lagi, dan dia dikatakan ia hidup bergaul dengan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang terjadi dengan kehidupan Henok setelah usia 65 tahun? Apa yang menyebabkan kehidupan Henok ini memiliki titik balik, saudara? Dari kehidupan yang kosong dan tidak berarti di mata Allah, tidak diperhitungkan Allah, saudara, tiba-tiba menjadi hidup yang berarti di mata Allah dan diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan itu mencatat di dalam Alkitab bahwa hidup Henok itu hidup bergaul dengan Allah selama sisa hidupnya, yaitu 300 tahun. Dan di dalam 300 tahun itu, karena dia hidup bergaul dengan Allah, sampai-sampai Tuhan itu mengangkat dia, ya, dan Henok itu tidak mengalami kematian. Jadi di satu titik, Henok itu mengalami yang namanya turning point yang radikal. Mengalami titik balik yang radikal, perubahan yang radikal, saudara. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kehidupan Henok itu mengalami titik balik yang radikal? Dari kehidupan yang tidak berarti, kosong, dan tidak diperhitungkan oleh Allah, menjadi sebuah kehidupan yang Allah catat di dalam Alkitab, hidup yang
bergaul dengan Allah. Kata bergaul dengan Allah ini pun, saudara, muncul pertama kali itu di dalam kehidupan Henokh, saudara. Di dalam cerita kehidupan Henokh. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan Henokh? Jawabannya ada di sini, saudara. Mari kita baca sekali lagi ayat yang ke-21. Ini jawabannya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Lingkari atau garis bawahi kata ia memperanakan Metusalah. Jadi jawabannya di sini, saudara. Kelahiran Metusalah ini yang menjadi titik balik kehidupan Henokh. Ada apa dengan Metusalah? Saudara, kalau Anda telisik arti dari kata Metusalah, Anda akan melihat, saudara, bahwa ternyata Henokh itu mengalami pewahyuan daripada Tuhan. Henokh itu menangkap sebuah pewahyuan dari kelahiran anaknya yang bernama Metusalah. Jadi ketika Metusalah lahir, saudara, Tuhan itu menyatakan sesuatu dalam kehidupan Henokh dan itu mengubahkan kehidupan Henokh. Sehingga melalui peristiwa itu, Henokh mengabadikan pengalaman yang dia peroleh, pewahyuan yang dia peroleh dalam bentuk nama kepada anaknya. Saudara, tradisi orang Israel itu biasa memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan pengalaman atau kejadian yang dialami waktu ia melahirkan anak tersebut. Contohnya, saudara, satu kali menantunya Imam Eli itu melahirkan anak diberi nama Ikabod. Kenapa dikasih nama Ikabod? Karena kejadian waktu itu, pengalaman waktu itu menceritakan tentang bagaimana tabut Allah itu dicuri atau diambil oleh bangsa Filistin. Saudara, bahkan nama-nama tokoh-tokoh Alkitab, saudara, contohnya Abraham, ya, atau Ishak atau Yakub. Yakub itu dikasih nama karena apa, saudara? Karena Yakub ini lahir sambil memegang tumit kakaknya. Jadi apapun yang dialami oleh seseorang bagi bangsa Israel, bagi orang Israel, mereka itu seringkali memberikan nama kepada anaknya sesuai dengan pengalaman dan kejadian yang dia alami saat itu. Jadi rupa-rupanya Henokh ini mengalami sesuatu dengan Tuhan. Tuhan itu menyatakan dirinya dan Tuhan itu memberikan pewahyuan kepada Henokh sehingga pengalaman itu ia abadikan dengan memberikan nama Metusalah kepada anaknya. Nah, sekarang apa arti kata Metusalah? Saudara, Metusalah itu berasal dari akar kata yang kalau diucapkan itu memberikan arti, saudara, ketika ia mati, maka hal itu akan dikirimkan. When he dies, it will come. Ketika ia mati, hal itu akan datang, hal itu akan dikirimkan. Beberapa terjemahan yang lain itu menyatakan bahwa artinya adalah ketika ia mati, dunia berakhir. Jadi ternyata, saudara, arti kata Metusalah itu memberikan pewahyuan kepada Henokh tentang datangnya air bah sebagai bentuk, saudara, penghakiman dan penghukuman Tuhan kepada umat manusia di zaman itu, saudara. Jadi di zaman itu umat manusia begitu berdosa dan menyakiti hati Tuhan. Sehingga Tuhan itu menyesal, saudara, menyesal telah menciptakan manusia. Dan apa yang terjadi sebagai bentuk sakit hati kepada dosa, saudara, Tuhan itu mengirimkan penghukuman dan penghakiman kepada umat manusia dalam bentuk mendatangkan air bah. Nah, arti kata Metusalah itu memberikan pewahyuan kepada Henokh. When he dies, ketika Metusalah mati, it will come. Air bah itu akan datang atau dunia akan berakhir. Saudara, jadi itulah yang menyebabkan, saudara, tiba-tiba Henokh itu dari hidup menjalani kehidupan yang kosong, tidak ada artinya di hadapan Allah, menjalani kehidupan yang tidak diperhitungkan Allah, kemudian mengalami turning point yang luar biasa, sehingga hidupnya dikatakan hidup yang sangat berarti di mata Allah, sehingga Allah itu mencatatnya di dalam Alkitab, kehidupan Henokh adalah hidup yang bergaul dengan Allah, sampai-sampai Tuhan itu mengangkatnya
di usia yang ke-365 tahun. Saudara. Nah, mari kita cek, saudara. Ya, Kejadian pasal yang kelima, kita baca ayat yang selanjutnya. Kita tadi sudah baca di ayat 24, sekarang kita baca ayat selanjutnya, ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanakan Lamek. Ya, garis bawahi, di usia 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 822 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur berapa saudara? 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak lelaki dan memberi namanya Nuh. Kepadanya katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Saudara, kita lompat di Kejadian 7 ayat yang ke-6, saudara. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Mari kita cek kebenarannya, saudara ya. Ya, dari Metusalah sampai ke air bah datang, apa saja yang terjadi? Saudara, dari situ kita akan menghitung benar enggak, saudara, pewahyuan yang diterima oleh Henokh bahwa ketika dia mati air bah datang, saudara. Ya, coba dari ayat-ayat yang kita baca, kita memperoleh fakta bahwa Metusalah memperanakan Lamek itu pada usia 187 tahun. Gitu ya. Lalu Lamek itu memperanakan Nuh pada usia 182 tahun. Lalu Nuh berusia 600 tahun pada waktu air bah datang. Jadi dari Metusalah lahir, saudara, sampai air bah datang, itu bisa dilihat Metusalah memperanakan Lamek itu 187 tahun, Lamek memperanakan Nuh 182 tahun, Nuh berusia 600 tahun waktu air bah datang, jadi kalau dijumlahkan itulah usia dari Metusalah. Jadi 187 ditambah 182, ditambah 600, jumlahnya ternyata totalnya adalah 969, saudara. Dan itu tepat dengan catatan Alkitab mengenai usia Metusalah, yaitu 969. Dan ternyata Alkitab mencatat setelah Nuh umur 600, saudara, air bah datang, dan itu adalah usia kematian Metusalah. Dan ketika Metusalah itu mati, hal itu akan dikirimkan. Saudara, dunia berakhir. Saudara, dengan kata lain, benarlah apa kata Alkitab, saudara. Jadi, ternyata kelahiran Metusalah itu memberikan pewahyuan dalam kehidupan Henokh. Dan sejak hari itu, kehidupan Henokh mengalami perubahan total, saudara. Nah, apa pelajaran dari kehidupan Henokh, saudara? Yang pertama, saudara, mari Anda bisa catat baik-baik. Yang pertama, pelajaran dari kehidupan Henokh. Saudara, yang pertama, Henokh itu mencintai Tuhan dengan cara mengorbankan kemerdekaan dan hak hidupnya. Henokh mencintai Tuhan dengan mengorbankan hak dan kehidupannya. Saudara, Anda bisa tahu ini dari mana, saudara? Dari arti nama Henokh. Henokh itu berasal dari bahasa Ibrani yang berbunyi Kanok, atau kalau kita spelling itu CHANOWK. Dan Kanok ini memiliki arti dedicated atau devoted. Arti kata dedikasi, ya arti kata dedicated adalah orang yang mendedikasikan hidupnya. Atau lebih tepatnya orang yang mengabdikan hidupnya. Orang yang mendedikasikan hidupnya itu adalah orang yang mengabdikan hidupnya. Atau lebih gampang dimengerti,
Orang yang mengabdikan hidupnya itu artinya adalah orang yang mempersembahkan hidupnya. Jadi ternyata arti kata Henokh itu adalah dedicated atau orang yang mengabdikan atau mempersembahkan hidupnya. Jadi ternyata saudara, pewahyuan akan datangnya air bah itu memberikan makna dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan Henokh, bahwa itu mengubahkan kehidupan Henokh. Karena apa saudara? Saudara, Henokh itu memutuskan, semenjak ia menerima pewahyuan itu saudara, ia memutuskan untuk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan atau mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita ini hanya puas menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memperoleh jaminan keselamatan, kalau kita mati kita ini akan memperoleh hidup yang kekal, dan Anda berhenti puas sampai di titik ini, saya bisa pastikan hidup Anda akan biasa-biasa saja. Saudara, sampai Anda menerima pewahyuan bahwa di dalam hidup ini Anda perlu mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan, bahwa di dalam hidup ini Anda perlu Anda perlu mengabdikan hidup Anda kepada Tuhan. Kalau Anda tidak sampai di titik ini, saudara, hidup Anda akan biasa-biasa saja. Itu sebabnya jadi orang Kristen jangan puas hanya sampai Anda lahir baru, saudara, Anda terima jaminan keselamatan, titik sampai di situ. Anda perlu menerima pewahyuan sampai di titik di mana Anda itu mempersembahkan atau mengabdikan hidup Anda kepada Tuhan, mendedikasikan hidup Anda kepada Tuhan. Saudara, apa maksudnya mendedikasikan atau mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan? Saudara, maksudnya begini. Saudara, ketika Anda mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan, Tuhan itu memiliki apa saudara? Memiliki hak penuh untuk memiliki hidup Anda. Sebetulnya Tuhan itu sudah membeli hidup kita. Tuhan itu sebetulnya sudah mati dan membeli hidup kita. Saudara, secara de jure, secara hukum kita ini milik Tuhan. Dengan kematian Kristus di atas kayu salib, dia itu membeli kita dengan darah yang mahal, saudara. Dia itu sudah beli hidup kita. Hidup kita ini sebetulnya bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita ini miliknya Tuhan. Jadi secara de jure, secara hukum kita ini milik Tuhan. Tapi faktanya saudara, Tuhan itu belum tentu loh memiliki hidup kita. Saudara, nah Tuhan itu gak pernah memaksa hidup kita. Tuhan itu gak pernah memaksa dan gak pernah merampas hidup kita, merampok hidup kita. Padahal Tuhan itu memiliki sebetulnya hidup kita. Nah itulah sebabnya karena Tuhan itu gak pernah merampas atau merampok kehidupan kita, saudara, kitalah yang perlu mempersembahkan diri kita untuk kita ini dimiliki oleh Tuhan. Saudara, perlu keputusan dari pihak kita. Saudara, Tuhan itu sebetulnya punya hak atas hidup kita. Tapi seringkali kita ini gak memberikan akses Tuhan untuk memiliki kehidupan kita. Sehingga sepertinya secara de jure Tuhan itu memiliki hidup kita, punya hak atas hidup kita. Tapi secara de facto kenyataannya saudara, kita ini hidup seolah-olah Tuhan itu gak punya hak atas hidup kita. Kenapa saudara? Karena memang ada banyak orang Kristen itu puas hanya sampai lahir baru, diselamatkan atau memperoleh jaminan keselamatan, tapi gak pernah mengizinkan Tuhan itu memiliki hidup kita. Kita gak pernah mengizinkannya, saudara. Nah, kehidupan Henokh ketika dia terima pewahyuan, saudara, ia memutuskan untuk mengorbankan hak hidupnya, mengorbankan kemerdekaan yang dia miliki untuk dia itu persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian. Ia memutuskan untuk mengabdi kepada Tuhan. Sehingga sejak hari itu saudara,
Henok itu berkata kepada Tuhan, I devote myself, I dedicate myself to you. Aku mempersembahkan hidupku, aku mengabdikan hidupku, mendedikasikan hidupku kepadamu Tuhan. Henok berkata, engkaulah pemilik hidupku, engkau bisa memiliki hidupku. Coba kita lihat saudara Keluaran 21 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ini cerita tentang budak Ibrani, saudara. Keluaran 21 ayat 4 sampai 6. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Sampai di sini. Jadi seorang budak itu ketika tuannya itu memberikan istri dan ada lahir anak-anak, dan ketika waktunya budak itu bebas menjadi orang merdeka, dikatakan bahwa istri dan anak-anaknya itu tetap menjadi milik tuannya. Jadi budak itu harus keluar seorang diri. Namun apa yang terjadi di ayat kelima dikatakan, tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Jadi dia mengorbankan kemerdekaan hidupnya. Dia mengorbankan haknya untuk merdeka. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Seperti kayak orang memasang anting-anting, ditindik gitu. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Jadi ini adalah contoh seorang budak yang sebetulnya sudah merdeka, yang sebetulnya sudah bisa bebas, tapi karena dia cinta kepada tuannya dan dia cinta kepada anak istrinya, dia memutuskan untuk mengorbankan kemerdekaannya. Lalu dia memutuskan untuk bekerja dan mengabdi kepada tuannya itu. Maka tuannya itu wajib, saudara, membawanya menghadap Allah, lalu telinganya itu ditusuk, dibolongin. Sebagai lambang bahwa aku ini dengan sukarela mengorbankan kemerdekaanku, mengorbankan hakku untuk mengabdi kepada tuanku. Jadi ini adalah bentuk kesukarelaannya. Saudara, mengorbankan hak dan kemerdekaannya untuk mengabdi, untuk terus bekerja seumur hidup kepada tuannya. Nah begitu pula dengan kehidupan Henok. Henok di satu titik ketika ia menerima pewahyuan, ia memutuskan untuk mengorbankan hak dan kehidupannya dan mempersembahkan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Saudara, dari kata mengabdi ini muncul kata abdi. Saudara, di Indonesia ini ada Keraton Yogyakarta, ya, yang biasanya itu punya istilah tentang orang-orang yang bekerja di dalamnya, itu sebagai, biasanya istilahnya adalah sebagai abdi dalam. Dan satu kali di 2016, saudara, di internet itu muncul pertanyaan, kenapa kok ada orang-orang yang mau bekerja sebagai abdi dalam padahal cuma dikasih upah itu kecil, bahkan jauh di bawah UMR, saudara. Saudara, abdi dalam itu di Jogja itu kalau menerima upah itu dalam bahasa mereka itu istilahnya itu adalah kekucah. Saudara, berapa upahnya? 2016 yang lalu, saudara, abdi dalam itu ada dua. Yang pertama adalah abdi dalam Punakawan Tepas, itu punya jam kerja. Yang kedua adalah Punakawan Caos. Ya biasanya itu menghadap ke keraton itu biasanya beberapa hari sekali. Nah, upah dari Punakawan Caos, abdi dalam Punakawan Caos itu cuma 50.000 sampai 400.000, itu di tahun 2016. Saudara, 150.000 sampai 400.000 per bulan.
kecil sekali saudara. Sedangkan yang punya jam kerja yang tetap, itu abdi dalam Punakawan Tepas, itu mendapatkan upah itu kurang lebih 1 juta sampai 2,5 juta per bulan. Saudara, itu bukan sesuatu yang besar saudara, karena itu masih di bawah UMR. Lalu orang-orang itu ditanya, saudara, kenapa kok kamu mau kerja? Saudara, ternyata orang-orang abdi dalam itu menjawab, Pak, kami ini bukan bekerja, tapi kami ini mengabdi. Jadi kami ini nggak memperhitungkan upah. Kami mau terima upah berapapun, bagi kami itu sudah berkah. Karena bagi mereka ternyata bagi abdi dalam untuk bisa mengabdi itulah berkah sesungguhnya. Jadi mereka itu nggak memperhitungkan apakah dikasih upah atau tidak. Mereka itu dengan sukarela, bahkan mereka itu menganggap kalau bisa mengabdi itu adalah privilege, itu adalah hak istimewa bagi mereka. Saudara, bahkan salah satu tweet dari Keraton Jogja, saudara, @Keraton Jogja, saudara, di tahun-tahun itu pernah memberikan tweet seperti ini. Saya mendapati ini di internet, saudara. Ya, salah satu tweet dari Keraton Jogja tahun 2019 mengatakan begini, menjadi abdi dalam merupakan sebuah panggilan. Dasarnya adalah kesukarelaan dan juga untuk mencari ketentraman hidup. Keraton Yogyakarta tidak pernah memberikan posisi maupun gelar abdi dalam tanpa yang bersangkutan mengajukan dirinya. Lalu tweet yang lain mengatakan di Keraton Jogja setiap abdi dalam akan menerima kekucah atau imbalan yang berasal dari kekayaan raja dalam jumlah yang sangat tidak besar. Karena dasarnya kesukarelaan. Banyak yang menganggap pemberian tersebut sebagai berkah. Saudara, jadi ternyata memang menjadi abdi dalam itu mereka nggak memperhitungkan mau diupah berapa. Saudara, dan berapapun yang dikasih, upah yang dikasih, itu sudah berkah bagi mereka. Karena apa saudara? Karena dasarnya kesukarelaan. Mereka itu mau mengabdi. Saudara, mengabdi kepada keraton itu sudah privilege bagi mereka. Nah, kembali dalam kehidupan kita, saudara. Banyak orang Kristen itu cukup puas hanya lahir baru, terima Yesus, menerima kehidupan yang kekal, tapi hidup yang dijalani adalah hidup semaunya sendiri. Ia tetap mengejar apa yang dia mau kejar, ia tetap mencari apa yang mau dia cari, dia akan menjalani kehidupan apapun yang dia mau jalani sesuai dengan kehendak hatinya. Tapi berbeda dengan orang yang sampai di titik menerima pewahyuan dan mempersembahkan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Bedanya di mana, saudara? Apa yang bagi orang lain, orang Kristen yang biasa itu tidak masalah, ya misalnya mengejar sesuatu yang dia ingin kejar, mencari sesuatu yang dia ingin cari, menjalani kehidupan seperti yang dia mau. Itu bagi orang Kristen biasa itu tidak ada masalah. Karena yang penting aku sudah terima Yesus, aku sudah menerima jaminan keselamatan, dosaku diampuni, titik. Jadi aku mau jalani kehidupan sekehendak hatiku, mengejar apa yang aku inginkan, mencari apa yang aku inginkan, gak jadi soal. Tapi bagi orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka sampai di titik di mana aku gak bisa lagi menjalani hidup yang aku inginkan. Aku gak bisa lagi mengejar apa yang aku ingin kejar. Aku gak mau lagi mencari apa yang aku cari. Karena apa? Aku ini ingin mengabdi kepada Tuhan. Jadi hidup yang aku jalani haruslah hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan ingin. Aku gak bisa hidup sembarangan lagi. Karena aku ini mempersembahkan hidupku kepada Tuhan. Aku ini memberikan hidupku kepada Tuhan. Jadi orang yang mempersembahkan hidupnya gak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Tapi ia hidup bagi Allah. Orang yang mempersembahkan hidupnya itu sadar bahwa hidupnya itu bukan miliknya sendiri. Dan dia memberikan akses dan memberikan izin kepada Tuhan untuk memiliki hidupnya. Jadi
Ia menyerahkan haknya, kemerdekaannya, sehingga Tuhan itu punya hak penuh atas hidupnya. Kalau Tuhan ngomong ke kiri, dia akan ke kiri. Kalau dia ngomong ke kanan, dia akan ke kanan. Ini adalah orang yang mempersembahkan hidupnya, orang yang mengabdikan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen itu ikut Tuhan hanya sebatas, saudara, aku ikut Tuhan karena Tuhan itu bisa lakukan sesuatu dalam hidupku. Aku ikut Tuhan karena Tuhan itu bisa buat mujizat, Tuhan itu bisa memberikan pertolongan, Tuhan itu bisa memberikan berkat. Nggak ada yang salah dengan semuanya ini. Tapi itu nggak boleh menjadi dasar kita mengikut Tuhan. Saudara, kita mengikut Tuhan karena apa, saudara? Karena Tuhan itu memiliki hidup kita. Saudara, kita nggak boleh hidup semaunya sendiri. Hidup ini adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Henok itu mencintai Tuhan dengan menghargai keintiman dan keakraban. Saya ulangi. Henok itu mencintai Tuhan dengan menghargai keintiman dan keakraban. Mari kita lihat Kejadian pasal yang kelima ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Kejadian 5 kita baca sekali lagi ayat 22 sampai ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan seperti ini. Setelah itu Henok hidup dalam persekutuan dengan Allah selama 300 tahun. Saudara, ayat 24, mari kita baca Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ayat yang ke-24 versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, karena Henok selalu hidup akrab dengan Allah. Ia menghilang karena diambil oleh Allah. Saudara, setelah Henok itu melahirkan Metusalah, saudara, kelahiran Metusalah itu memberikan pewahyuan dalam hidupnya tentang penghakiman Tuhan. Dan pewahyuan itu memberikan pengertian dalam kehidupan dia bahwa manusia itu harus bertobat dari dosa-dosanya dan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itulah sebabnya Henok itu dari hidup yang kosong dan tidak berarti tiba-tiba berbalik arah dan mengisi kehidupannya dengan kehidupan yang mengejar Tuhan. Kehidupan yang saudara, mengejar pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya Henok mengisi hidup-hidupnya dengan bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan, saudara. Mari kita lihat Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 18. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, Alkitab ini memperingatkan, Paulus ini memperingatkan jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu adalah orang-orang Kristen. Orang-orang yang sudah lahir baru. Dikatakan begini, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berarti kalau Paulus ini ngomong kepada orang Kristen, jangan hidup lagi seperti orang yang gak kenal Tuhan. Berarti orang Kristen itu bisa gak kenal Tuhan. Dan orang Kristen itu bisa hidup seperti orang yang gak kenal Tuhan. Saudara, dan apa ciri-ciri orang yang gak kenal Tuhan? Coba lihat, dikatakan begini, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Yang pertama adalah orang yang gak kenal Tuhan, itu pikirannya sia-sia. Lalu dikatakan, dan pengertiannya gelap. Yang kedua, pengertiannya gelap. Di ibadah online minggu yang lalu, saya sudah menjelaskan, orang yang
mengenal Tuhan itu cara pandang hidupnya, cara dia memandang kehidupan, pengertian-pengertiannya itu berbeda. Nah, orang yang gak kenal Tuhan dikatakan pengertiannya gelap. Matius 6 berkata, kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau mata kita ini jahat, gelaplah seluruh tubuh kita. Apa itu mata? Cara kita memandang kehidupan, cara kita melihat sesuatu. Saudara, nah kalau cara kita memandang itu gelap, pengertian-pengertian kita ini gelap, maka hidup kita ini gelap. Lalu yang ketiga, saudara, ciri-ciri orang yang gak kenal Tuhan itu jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Saudara, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Orang yang gak kenal Tuhan, saudara, itu karena mereka itu gak pernah mau bergaul dengan Tuhan. Lalu dikatakan karena kebodohan yang ada dalam diri mereka. Orang yang gak kenal Tuhan itu dikatakan bodoh. Bodoh ini gak bicara tentang IQ. Anda bisa punya IQ yang sangat tinggi, tapi Anda bodoh di dalam keputusan-keputusan hidup Anda. Jadi ini gak ada hubungannya dengan kecerdasan. Karena ada banyak orang yang cerdas, tapi memutuskan hal-hal yang bodoh di dalam hidupnya. Dan dikatakan yang kelima, terakhir, ciri-ciri orang yang gak kenal Tuhan itu dikatakan karena kedegilan hati mereka. Berarti hatinya degil atau keras. Jadi jangan hidup lagi sama seperti orang yang gak kenal Tuhan. Yang pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, yang hidup gak bergaul dan bersekutu dengan Allah, jauh dari pergaulan dengan Allah. Lalu yang dikatakan bodoh yang ada dalam diri mereka dan hatinya itu degil atau keras. Nah, bagaimana sekarang kita ini bisa kenal Tuhan? Tidak lain tidak bukan, caranya adalah kita harus mengutamakan persekutuan dengan Allah. Kita harus bergaul. Untuk mengenal itu butuh usaha. Saudara, untuk mengenal itu butuh interaksi dengan Tuhan. Butuh untuk Anda spend time dengan Tuhan. Supaya Anda bisa mengenal dan mengalami Tuhan. Di minggu yang lalu, saya khotbahkan tentang Matius 7 ayat 22 sampai 23. Dikatakan pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Seperti orang kalau misalnya Anda di tengah jalan di mall, lalu Anda memanggil orang yang Anda kenal, saudara. Ya biasanya misalnya nama orang yang Anda kenal itu Iwan. Hai Iwan, Iwan. Hai Iwan. Seolah-olah Anda memanggil karena Anda kenal. Bukankah aku ini melakukan sesuatu bagimu Iwan? Aku lakukan ini dan itu bagimu. Tapi Iwannya jawab, aku gak kenal kamu. Saudara, nah ini sama seperti di akhir zaman ada banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan, aku melakukan banyak hal demi namamu. Tapi Tuhan ngomong, aku gak kenal kamu. Saudara, kata mengenal di sini minggu yang lalu saya jelaskan pakai kata ginosko. Artinya saudara mengenal dengan intim atau mengenal dengan akrab. Kata ginosko ini, mengenal ini, saudara digambarkan seperti hubungan suami istri. Intim seperti suami dan istri. Saudara, jadi Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu tahu segalanya tentang Anda, tentang kita, saudara, karena dia maha tahu. Tapi Tuhan itu ngomong, aku gak kenal kamu, aku gak pernah berginosko denganmu. Dengan kata lain, aku ini tahu segalanya tentang dirimu karena aku maha tahu, tapi aku gak punya pengalaman, aku gak punya keintiman, keakraban, dan aku gak punya interaksi denganmu. Itulah sebabnya untuk kita bertumbuh dalam pengenalan, kita perlu meluangkan waktu bersekutu dengan Tuhan. Henokh ketika dia terima pewahyuan akan penghakiman air bah bagi umat manusia, Henokh memutuskan untuk dia mengarahkan hidupnya, mengisi hidupnya
untuk mengejar keintiman dan keakraban. Ia mengejar pengenalan akan Allah. Saudara, yang terakhir, saudara, yang terakhir, Henokh mencintai Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Saya ulangi, Henokh mencintai Tuhan dengan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Mari kita buka Ibrani 11 ayat yang kelima. Ibrani 11 ayat yang kelima. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab, sebelum ia terangkat, perhatikan kalimat ini, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan dengan kata-kata seperti ini. Karena beriman, maka Henokh tidak mati, melainkan diangkat dan dibawa kepada Allah. Tidak seorang pun dapat menemukan dia sebab dia sudah diangkat oleh Allah. Dalam Alkitab tertulis bahwa sebelum Henokh diangkat, ia menyenangkan hati Allah. Jadi Henokh ini ketika terima pewahyuan, saudara, akan datangnya penghakiman Allah, saudara, Henokh itu memutuskan untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah. Ia mempersembahkan hidupnya untuk melayani Allah. Ia enggak lagi hidup bagi diri sendiri, tapi ia mengizinkan Tuhan itu memiliki hidupnya. Lalu yang kedua, Henokh memutuskan untuk mengejar keakraban dan keintiman dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi sebagai akibatnya, saudara, karena dia bergaul dengan Allah, Henokh itu semakin memahami isi hatinya Tuhan. Semakin dia bergaul dengan Tuhan, semakin dia intim dan akrab dengan Tuhan, semakin ia bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Semakin dia bisa memahami apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan gak suka. Semakin dia memahami apa yang diinginkan Tuhan dan apa yang tidak diinginkan Tuhan. Jadi Henokh itu semakin bertumbuh sehingga dia itu bisa kenal apa yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan benci. Apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan gak suka. Saudara, apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupannya. Sehingga ia mulai menjalani kehidupan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Ia menjalani kehidupan dengan melakukan apa yang persis menjadi kehendak Tuhan. Ia menjalani kehidupan dengan dengan melakukan apa yang tepat yang memang Tuhan kehendaki. Katakan tepat. Saudara, Roma 12 ayat yang kedua itu mengatakan seperti ini, saudara. Kira-kira bunyinya begini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, supaya engkau bisa membedakan atau supaya engkau bisa mengetahui manakah yang kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara, jadi Henokh ini tidak hanya berhenti di titik dulu dia buat dosa, sekarang dia nggak lagi buat dosa. Enggak. Jadi gamenya sekarang bukan tentang dosa dengan tidak berdosa atau tidak baik dengan apa yang baik. Tapi gamenya sekarang ini lebih kepada apa yang baik dengan apa yang berkenan, dengan apa yang sempurna, saudara. Saudara, arti kata dosa di dalam bahasa aslinya salah satu artinya itu adalah hamartia. Apa arti hamartia? Arti hamartia itu artinya meleset dari sasaran. Jadi kalau Anda itu punya panahan, lalu Anda menarik anak panah itu, di situ itu ada target atau sasaran.
biasanya terdiri dari banyak lingkaran, lingkaran paling luas, lalu ada lingkaran lagi sampai paling kecil sampai ada titik tengah, itu namanya sasaran. Itu namanya sasaran. Titik tengah itulah sasaran utamanya. Nah, ketika Anda menarik anak panah lalu Anda melepaskannya, itu melenceng 20 cm, itu namanya meleset, itu namanya dosa. Meleset dari sasaran. Saudara. Lalu Anda nggak puas di situ, saudara. Anda nggak puas, Anda ambil anak panah lagi, Anda mencoba lagi, lalu Anda lepaskan anak panah dan ternyata meleset. Tapi sekarang jauh lebih dekat dari sasaran, yaitu 10 cm dari sasaran. Masih meleset. Tapi Anda nggak puas di situ. Anda ambil anak panah lagi, Anda coba lagi. Lalu Anda lepaskan 5 cm sekarang. Saudara, Anda coba lagi 4 cm, 3 cm. Anda terus coba. Sampai Anda betul-betul mencapai ketepatan tepat di titik tengah. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Henokh. Semakin dia bergaul dengan Allah, semakin dia itu memahami kehendak Tuhan. Memahami isi hati Tuhan, memahami apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan benci. Saudara, dan disitulah dia mulai menjalani kehidupan untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, dan makin lama saudara dia kenal Tuhan, makin dia itu bertumbuh di dalam akurasi atau di dalam ketepatan. Saudara, dulunya mungkin dia meleset 20 cm, sekarang 10 cm, sekarang 5 cm, dan makin lama makin tepat. Saudara, mari kita baca ayatnya, saudara. Kejadian pasal yang kelima ayat 22 sampai 24. Dikatakan begini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak lelaki dan anak perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kata bergaul dengan Allah di dalam beberapa terjemahan itu ternyata tidak diterjemahkan sebagai kata bergaul dengan Allah. Saya bacakan versi kitab suci Komunitas Kristiani. Dikatakan begini, setelah kelahiran Metusalah, Henokh berjalan dengan Allah. Saudara, ayat 24, setelah Henokh berjalan dengan Allah, dia menghilang karena Allah telah mengambilnya. Jadi kata bergaul dengan Allah itu diterjemahkan sebagai berjalan dengan Allah. Apa maksudnya berjalan dengan Allah? Saudara, saudara Anda itu dikatakan berjalan dengan Tuhan, ketika Anda itu saudara berjalan beriringan, Anda selaras dengan langkah kakinya Tuhan. Anda tidak kelambatan, Anda juga tidak terlalu cepat. Saudara, seseorang yang berjalan 5 meter di belakang itu namanya nggak berjalan bersama. Kalau Anda 5 meter ada di belakangnya Tuhan, Anda tidak berjalan dengan Tuhan. Bahkan kalau Anda mendahului Tuhan 10 meter, Anda tidak sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, itu Anda harus keep in step. Satu langkah, langkah Anda itu selaras dengan Tuhan. Saudara, nah apa maksudnya Anda itu selaras dengan Tuhan? Nah versi mudah dibaca itu dikatakan begini, versi VMD ayat 22 dikatakan, setelah Metusala lahir, Henokh menuruti Allah selama 300 tahun lagi. Dengan kata lain, Henokh itu menuruti Tuhan. Kalau Anda berjalan bersama Allah, berjalan namanya perjalanan berarti ada sebuah tujuan. Nah kalau Tuhan itu, kalau Anda berjalan dengan Tuhan, Anda pasti menuju tujuan yaitu kehendak Allah dalam hidup Anda. Nah bayangkan kalau Allah itu menuju ke utara, lalu Anda itu jalan menuju selatan. Ini namanya Anda tidak menuruti Allah. Anda sedang berjalan sendiri. Anda berjalan menurut kehendak hati Anda sendiri. Karena kalau Anda menuruti Allah, Anda akan berjalan satu arah dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Ya,
Menuruti Allah itu ketika Tuhan itu belok ke kanan, Anda ikut belok ke kanan, berjalan bersamanya. Ketika Allah itu belok ke kiri, Anda berjalan ke kiri bersama dengan Allah. Saudara, jadi arti kata berjalan dengan Allah atau walk with God, berjalan bersama Allah, itu artinya Anda hidup berjalan melakukan kehendak Tuhan. Jadi Henokh ketika dia terima pewahyuan, ia memutuskan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Saudara, nah semakin yang terjadi demikian saudara, semakin Anda bertumbuh dalam keakraban dan keintiman, Anda akan bertumbuh semakin memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda itu akan makin bertumbuh di dalam keakuratan akan kehendak Allah dalam kehidupan Anda. Dulunya mungkin Anda meleset 20 cm, tapi Anda terus bergaul dengan Tuhan. Ya, Anda melakukan apa yang baik, saudara. Tapi Anda nggak puas di situ. Anda mau naik level, Anda mau melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Anda mau melakukan kehendak Tuhan yang berkenan, saudara. Tapi semakin Anda bertumbuh, Anda nggak puas sampai di titik level berkenan. Anda mau melakukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan Anda. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Gamenya bukan lagi tentang dosa dan tidak berdosa. Anda nggak lagi bermain di area ini. Contohnya dulu kalau Anda mencuri, saudara, Anda sekarang bekerja, nggak lagi mencuri. Nah bekerja itu kehendak Tuhan nggak? Yes, itu kehendak Tuhan. Itu kehendak Tuhan, saudara. Itu yang baik bekerja. Tapi sekarang gamenya itu bukan dari Anda mencuri menjadi menjadi bekerja, enggak. Tapi di dalam pekerjaan Anda, ya bekerja, misalnya bekerja sebagai dengan profesi A, bekerja itu kehendak Tuhan yang baik, tapi Anda nggak puas di situ. Anda mau di dalam pekerjaan Anda itu menjalani kehidupan yang berkenan, saudara. Jadi Anda nggak bisa berkata yang penting kerja apa saja, nggak bisa. Bisa jadi beberapa di antara Anda, ya di dalam pekerjaan Anda, Tuhan itu mengarahkan Anda mungkin Anda bekerja sebagai pengusaha. Bisa jadi itu adalah kehendak Tuhan bagi Anda. Ya, jangan puas sampai berkenan, sampai yang sempurna. Beberapa di antara Anda mungkin kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup Anda adalah sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Anda bekerja sebagai misionaris. Atau mungkin Anda bekerja sebagai pengusaha. Bagi saya hari ini, kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup saya adalah sebagai sebagai pendeta penuh. Saudara, saya merasa bahwa bukan kehendak Tuhan bagi saya hidup sebagai pendeta juga punya kerjaan sampingan. Enggak, kehendak Tuhan yang sempurna bagi saya adalah sebagai pendeta penuh. Tapi mungkin beberapa di antara Anda berbeda. Ya, mungkin bagi Anda bukanlah pendeta panggilan Anda. Atau bukan hamba Tuhan, mungkin Anda dipanggil sebagai pengusaha. Beberapa dipanggil sebagai profesional. Intinya dalam hidup ini jangan puas hanya melakukan kehendak Tuhan yang baik, tapi bertumbuhlah. Anda lakukan apa yang berkenan dan bahkan sampai yang sempurna. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Mari kita buka di 1 Petrus pasal yang keempat ayat 2 sampai yang ketiga. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Saudara, waktu yang sisa hidup kita ini, beberapa di antara kita ini nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi Alkitab katakan waktu yang sisa. Beberapa di antara kita mungkin waktu sisanya 5 tahun lagi. Kita nggak tahu ya usia kita. Ada beberapa waktu sisanya 10 tahun lagi. Ada beberapa waktu sisanya 20 tahun. Apapun itu waktu sisa yang ada itu nggak banyak. Hari ini, saudara, mari kita pertimbangkan hidup kita. Apakah waktu yang sisa ini kita pergunakan untuk melakukan kehendak Tuhan, atau kita pergunakan untuk menuruti keinginan manusia. Keinginan manusia itu bisa saja keinginan diri sendiri.
aku mau ini, aku mau itu. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu telah kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah cukup banyak waktu berarti. Kalau kita mau jujur, banyak waktu ini sudah kita pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang gak kenal Tuhan. Mari pergunakan waktu yang sisa ini untuk kita melakukan apa yang memang tepat. Itulah kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Kehendak Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.